Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB Redmi Book, laptop yang ditunggu di tahun 2021. Kita langsung saja buka laptop pertama resmi dari Xiaomi yang masuk Indonesia ini. Apa saja fitur-fitur yang diunggulkan. Jadi di sini ada gambar depannya, yaitu layarnya cukup besar, 15,6 inch. Jadi rata-rata sebetulnya laptop di Indonesia itu ukuran sekitar 13-14 inch. Itu yang golden ratio yang paling laku, tapi oke lah dimasukin yang 15,6. Kita tunggu nanti yang versi 14 netbook. Banyak sekali versinya di sini. Thin and light ya. Ukurannya kita nanti cek seberapa ringan dan seberapa tipis. RAM-nya 8 GB. Mari kita cek berapa DDR-nya, baterainya, long battery life, tapi berapa jam kita tidak tahu, tergantung pemakaian pastinya. Bagian belakang tidak ada, bagian sampingnya sini ada tulisan Intel Inside Redmi Book 15, CPU-nya i3 generasi yang ke-11. Di sini kodenya bisa dicek. 8GB SSD 256 OS Windows 10 Home. Buatan bulan 5, importir Xiaomi. Jadi diimport, bukan barang yang dirakit Indonesia, karena bukan seperti handphone yang harus TKDN. Oke, kita langsung saja buka bagian dalam tangan produksinya 621 di sini. Ya, oke. Kita coba buka bagian dusnya ini. Jadi untuk dusnya sangat simpel sekali di luar. Kita belum tahu bagian dalamnya seperti apa. Kita buka dulu. Ya, seperti ini, seperti pada umumnya laptop-laptop packagingnya. Jadi saya kira bakal seperti Xiaomi yang memakai dus lagi. Ini mirip seperti laptop yang pada umumnya. Oke, di sini juga ada kotak, sisanya sudah kosong, tidak ada lagi. Kita coba buka dulu untuk kelengkapannya ini. Ya, kelengkapannya juga simple. Ini ada kabel adapter standar yang lubang 3 seperti ini. Colokan ke versi Indonesia. Kabelnya ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Untuk bagian adapternya, wow, ini juga cukup besar adapternya. Saya berharap adapternya sudah yang standar USB Type-C, namun ini masih pakai pin. Menarik sekali. Bukan yang memakai USB Type-C. Light on di sini chargernya. Merek yang biasa produksi untuk laptop juga. Oke, no complain. Karena untuk harganya juga sekitar 5 jutaan. Ada buku panduan pengguna. Buku panduan penggunanya seperti ini, panduan penggunanya. Cara menyiapkan notebook Anda. Di charge dulu pastinya. Perlindungan info. Oke, di sini ada apa lagi? Keterangan cara klaim garansi, apa saja syarat-syaratnya. Pusat layanannya. Tempat-tempat untuk klaim garansi. Lanjut untuk Redmi Book-nya ini ya. Kita coba buka. Ini dia, jadi bodinya ya, ini plastik bodinya dengan ada karet-karet. Bagian depannya juga plastik, namun untuk desainnya walaupun warnanya gelap, cukup, kita lihat dari jauh. Di sini cukup elegan, jadi simple. Ada logo Redmi dan Power Your Creativity. Ya, di bagian belakangnya juga semua engsel ini tertutup full dengan plastik. Kita cek untuk bagian sampingnya, ada untuk port chargingnya, ada LED statusnya, 2 USB 3.0, HDMI ukuran standar. Bagian depannya kosong, tidak ada apa-apa. Sampingnya ada jack 3,5, ada SD card slotnya, ada USB, namun tidak ada warna birunya. Jadi apakah ini 2.0? Ada port untuk LAN. Sini ada Kingston lock. Bagian belakangnya sini ada kisi-kisi untuk udara. Ada HDMI, DTS, Windows, logonya semua di sini. Dan ini memakai obeng biasa, obeng plus. Ada speaker kiri kanan dual, jadi gampang untuk dibuka maintainnya. Dan kita cek apakah bisa diganti RAM-nya dan bagian SSD-nya. Oke, kita coba buka dulu. Di sini ada lagi menyiapkan notebook Anda, hubungkan dengan adapter AC dan colokan ke catu daya untuk mengaktifkan baterai. Oke.
Di sini ada peralihan mode pengoperasian, beralih antara mode silent, balance dengan kombinasi tombol Fn and K. Ada lagi, Windows akan melakukan pembaruan otomatis saat pertama kali dinyalakan. Ada suara kipas, panduan aktivasi, hubungan internet. Ya, oke, seperti ini. Kita coba charge dulu. Berarti ini harus di charge dulu sesuai dengan panduannya, teman-teman. Jadi jangan curi start dengan langsung menyalakan. Lebih baik ikuti cara panduannya biar laptop bisa dipakai. Namanya laptop buat jangka panjang dipakai, biar awet pastinya. Saya coba buka dulu. Coba saya dipakai untuk charging. Ya, untuk charging portnya kita konekkan ke listrik. Untuk di adapternya tidak ada LED status. LED status hanya di sini, di bagian proses CPU-nya. Oke, dia langsung nyala. Untuk adapternya sendiri, bobotnya ini tadi sekitar 200-an, 200 berapa nanti saya bakal cek lagi karena kabel-kabel sudah terpakai. Ini dia bagian dalamnya. Ya. Jadi untuk layarnya sudah IPS namun anti glare dia. Ya. Di sini anti glare, bukan tipe yang glare yang bisa lebih glossy warnanya, jadi agak mute warnanya. Nanti masalah. Saya matikan dulu biar tidak bersuara. Ops, belum touchscreen, saya lupa. Oke, saya matikan di sini. Untuk bukaannya, sayang sekali tidak full, bukanya sekitar 160 ini, 160 atau 150, tidak full 180 bukannya untuk di sini. Untuk keyboardnya, ya keyboardnya oke, untuk haptic juga cukup oke, ada berasa kliknya, ada LED status juga saat power menyala di kanan atas. Untuk bagian touchpadnya ini yang sangat lebar sekali. Coba cek untuk lebarnya ini sekitar 15 cm, hampir 15 cm. Jadi sangat lebar sekali ini touchpadnya. Salah satu touchpad terlebar yang saya coba tes. Oke. Di sini untuk bagian keyboardnya apakah sudah ada backlightnya? Tidak ada melihat tombol backlight. Oke, kita coba start, masuk ke Indonesia. Klik yes. Di sini ada Intel Core. Untuk kameranya di bagian atas, di sini ada kamera. Kameranya resolusi HD. Mic inputnya ada 2. Nanti kita tes seperti apa suaranya. Tes untuk master connect, kita coba cek. Oke, kita klik next. Seberapa cepat dia connect ke router. Kita tes coba untuk panasnya ya. Suhu awal tidak ada, sekitar 28 suhunya, 29 tadi paling tinggi. Di sekitar sini yang bakal area yang akan panas sepertinya. Oke, kita lanjut, kita next. Untuk bezelnya juga cukup tipis, walaupun belum tertipis karena ini seri Redmi. Saya baru ingat ada seri dari Mi nya juga, itu Redmi yang lebih tinggi pastinya. Saya pernah tes juga tipe yang Mi, dia punya bagian bahan-bahannya sudah bahan metal, jadi lebih berasa premiumnya. Oke, kita coba cek setup awal dari Windows ini seberapa cepat dia bisa masuk sampai ke dalam. Karena saya juga membuat video komparasi juga, teman-teman bisa lihat di video lain saat instalasi awal seberapa cepat ini dengan i3 konfigurasi 8256GB dibandingkan versi-versi yang lainnya. Di sini dia akan cek dulu, nanti sekalian kita tes baterainya juga seperti apa. Untuk engsel ini untuk dibuka satu tangan, ya masih bisa satu tangan, ada kendala. Oke,
kita sudah masuk ke Windows 10 license agreement-nya. Kita klik accept. Di sini harus create account. Jadi harus create account dulu, baru bisa masuk. Kita coba untuk create account. Oke, setelah sign in melalui email, kita bisa lanjut. Di sini kita klik sign in. Oke, kita klik lagi setelah selesai sign in. Masih loading. Oke, untuk privacy kita matikan dulu. Biar tidak banyak gangguan di privacy. Oke, kita klik no thanks. Oke, jadi nanti saya bakal compare dengan laptop yang saya pakai untuk sehari-hari. Jadi saya memakai laptop T470S. Di sini laptop yang di zamannya powerful. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini laptopnya, ukurannya 14 inch dibandingkan 15 inch. Jadi berasa kecil 14 inch ini. Sudah touchscreen pastinya. Jadi sudah touchscreen, sudah i7, RAM 20GB, udah SSD yang NVMe, sangat lengkap sekali, dan dengan harga miring pastinya hanya sekitar 6 jutaan. Jadi mirip sekali dengan laptop ini yang 5,99 dan 6 juta. Jadi dengan teman-teman pilih apakah mau beli second atau beli baru. Kita cek dulu seperti apa ya Redmi ini. Kita tunggu dulu. Ya, sudah masuk dan disambut dengan Microsoft Edge seperti ini. Untuk brightness-nya kita bisa rendahkan suaranya. Kita tes suaranya seperti apa. Ya, seperti ini saat paling tinggi. Wi-Fi, battery tadi 30 menit until fully charge. Sudah 57%, jadi harusnya secara teori sekitar 1 jam 20 menitan dia selesai full charge. Oke, kita pilih best performance memakai charger. Di sini sudah ada Bluetooth tadi, kita lihat ada Bluetooth. Ada apa lagi yang kita bisa cek? Oke, tidak ada lagi. Di sini get started. Untuk layarnya, jadi untuk layarnya walaupun sudah full HD, saya cek ternyata ini seperti belum IPS. Jadi untuk viewing angle masih kurang bagus dibandingkan yang sudah IPS. Pastinya seperti ini dari atas sudah sedikit pudar warnanya, sayang sekali. Kita tes untuk suara dari kamera dulu. Ini yang paling penting karena ini yang bakal teman-teman pakai sehari-hari untuk zoom. Ya, ini dia kamera utamanya. Jadi kamera utamanya kita coba cek, kita perbesar. Indoor dan banyak sekali noise-nya, jadi ya sangat standar sekali untuk kameranya ini. Kita cek resolusinya tadi sampai HD saja kualitasnya, tidak ada yang spesial. Kita tes untuk suara. Oke, kita tes coba. Kita tes suaranya seperti apa. Dari jauh, jarak saya dari kamera ini sekitar 60 cm. Oke, kita pause dan kita coba play.
tes suaranya seperti apa dari jauh. Ya, suara jernih. Sekitar 60 cm. Oke. Ya, suara jernih, tidak ada masalah. Hanya kualitas gambarnya sangat ngepas sekali. Dan ada lampu indikator, sorry tadi saat dinyalakan kamera. Di sini ada lampu indikator yang menyala warna putih. Oke, kita tes dulu untuk speednya. Kita coba masuk ke Microsoft Edge tadi. Kita speed test seberapa cepat untuk koneksi wirelessnya. Oke, kita klik go. Ya, pingnya 3 milisecond downloadnya. Seperti dia salah memilih ISP-nya. Masalah karena hujan besar juga di sini, kecepatannya rendah sekali. Kita coba tes lagi. Servernya kita coba tes. Oke, kita coba cek. Oh, pingnya sangat lama sekali. Ya, apakah memang lagi ada koneksi trouble? Namun ini di bawah standar karena biasanya sekitar 50 Mbps untuk koneksi saya. Oke, kita coba lanjut ke Crystal Benchmark. Kita cek seberapa cepat dari SSD ini untuk memproses. Oke, sambil menunggu untuk di-download, kita coba cek untuk YouTube. Kita tes apakah mampu memutar video 4K. Coba sekalian tes dan kita nyalakan YouTube. "4K video no copyright". Jadi untuk keyboardnya no complaint juga, cukup oke keyboardnya. Hapticnya dapat. Oke, kita coba tes di sini. Kita pilih yang 4K. Apakah sanggup? Ya, oke, tidak ada kendala 4K-nya. Ini suaranya kencang sekali. Dan bass juga masih berasa, walaupun ya tipis-tipis, bass masih berasa, bukan speaker yang biasanya untuk level 6 juta yang hanya suara voice saja yang keluar. Jadi cukup oke. Kita coba cek tadi untuk random speednya, rate-nya sekitar 500-an, jadi ya sangat standar SSD-nya ini, bukan yang kencang. Oke, kita coba sambil menunggu hasil dari write-nya. Kita lihat task manager, kita lihat detail, performance, CPU-nya tadi i3
Speednya utilization sampai 4 GB. Wow, ini luar biasa, sampai 4 GB untuk yang i3 yang zaman sekarang. Memorinya 8 GB dan sudah DDR4 3200 MHz. Wow, luar biasa ini. Disknya 4C, mereknya 4C. Oke, kita coba cek Wi-Fi-nya AC 9560 160 MHz. Ini juga yang terbaru. GPU-nya bisa di-share sampai 3,9 tergantung dari memori yang ada setengahnya tadi. Sekarang kita cek hasil tes dari RAID-nya ini. Kita coba tes lagi untuk panasnya. Oke, jadi paling panas tadi 36. Paling panas suhunya di sekitar sini. 35, 36 sini berasa hangat saja. Ya, oke. Saya sudah terbiasa dengan laptop touchscreen dan balik lagi ke non touch seperti ini, jadi terbiasa langsung ke layar. Di sini read write sistem 400, jadi ya cukup standar, bukan yang tercepat di kelasnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar, jika ada tambahan saya bakal tulis kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel tombol likes, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Untuk bobotnya ini sekitar 1,673 kilo beratnya, jadi ya cukup standar, namun cukup ringan lah untuk laptop 15 inch. Nanti kita coba cek untuk 14 inch apakah lebih ringan. Kita tunggu kehadirannya di Indonesia.